Itu masih diskusi, mari. Diskusi untuk apa? Oh iyo, tuh diskusi dah supaya kayak apa ya, mau tahu mungkin kita nggak tahu dan mungkin apa yang kita tahu mau nggak tahu. Tuh, kita diskusi. Asli ide bagus. Mari. Oh iya, Guys. diskusi di mana? Di mana? Mari dah. Jadi di sini aku membahas tentang special issues in human resource management, modul B, managing human resource in small and entrepreneurial firms. Langsung saja, penting HRM bagi usaha kecil dan apa perbedaan HRM usaha kecil dengan perusahaan besar. Manajemen sumber daya manusia atau human resource management merupakan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah organisasi, baik skala kecil maupun besar. Dalam konteks usaha kecil dan kewirausahaan, HRM justru memiliki posisi yang lebih kritis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sebuah usaha kecil dapat berjalan atau gagal hanya karena satu atau dua orang karyawan, sehingga manajemen manusia menjadi fondasi stabilitas bisnis. Mengapa HRM penting untuk usaha kecil? Yang pertama, ketergantungan tinggi pada kualitas tenaga kerja. Dalam bisnis kecil, satu karyawan sering memegang banyak tugas. Jika satu orang tidak berkinerja baik, maka operasional bisa terganggu secara signifikan. Oleh karena itu, pemilik usaha harus benar-benar mempertimbangkan kualitas, komitmen, dan sikap kerja ketika merekrut karyawan. Yang kedua, penentu keberlanjutan usaha. Banyak UMKM mengalami kegagalan bukan karena tidak pelanggan, tetapi karena konflik internal, kurang koordinasi, dan buruknya pengelolaan SDM. HRM membantu pemilik usaha menciptakan lingkungan kerja yang stabil sehingga bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Dalam era globalisasi, kompetisi bukan hanya antar produk tetapi juga antar tenaga kerja. HRM membantu pemilik usaha meningkatkan produktivitas, inovasi, dan layanan. Tiga faktor utama yang menentukan daya saing UMKM. Yang keempat, mencegah tingginya turnover. Banyak usaha kecil memiliki masalah karyawan cepat keluar. HRM menyediakan strategi untuk menciptakan retensi karyawan yang lebih kuat melalui budaya kerja, penghargaan, komunikasi, dan hubungan personal. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan sumber daya manusia atau HRM pada usaha kecil dan perusahaan besar memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya terlihat dari beberapa aspek penting. Yang pertama, struktur organisasi. Terdiri dari usaha kecil biasanya memiliki struktur yang sederhana dan tidak formal. Pemilik sering merangkap banyak peran dan aturan kerja tidak seketat perusahaan besar. Yang kedua, perusahaan besar memiliki struktur yang kompleks dan hierarkis, sehingga alur komunikasi lebih formal dan teratur. Selanjutnya, peran karyawan. Di usaha kecil, karyawan sering harus multitasking dan job description bersifat fleksibel. Di perusahaan besar, peran karyawan lebih spesifik dan terstruktur sesuai posisi dan divisi masing-masing. Yang ketiga, rekrutmen. Usaha kecil biasanya merekrut secara informal, misalnya lewat keluarga, teman, atau rekomendasi. Sedangkan perusahaan besar memiliki proses rekrutmen resmi dan profesional, biasanya ditangani oleh bagian HRD. Lalu keempat, anggaran HR. Usaha kecil bekerja dengan anggaran HR yang sangat terbatas. Kalau perusahaan besar memiliki anggaran relatif besar untuk pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan SDM. Yang kelima, pengambilan keputusan. Pada usaha kecil, keputusan HR sangat cepat dan langsung karena biasanya ditentukan oleh pemilik. Di perusahaan besar, keputusan bersifat berjenjang dan birokratis, sehingga butuh waktu lebih lama. Yang keenam, hubungan kerja. Usaha kecil cenderung memiliki hubungan kerja personal dan kekeluargaan. Sedangkan perusahaan besar menerapkan hubungan kerja yang lebih profesional dan formal. Pemanfaatan internet dan tools pemerintah untuk mendukung HR itu terdiri dari pertama, rekrutmen berbasis digital. Kini usaha kecil tidak perlu bergantung pada rekomendasi saja. Mereka dapat memanfaatkan platform digital seperti LinkedIn, Jobstreet, Indeed,
Facebook Jobs, WhatsApp Community, dan keuntungan rekrutmen online lebih hemat biaya, jangkauan kandidat lebih luas, dan proses seleksi lebih cepat. Yang kedua, pelatihan online atau e-learning. Pemilik usaha dan karyawan bisa mengakses berbagai pelatihan gratis, misalnya pelatihan dari Kemdikbud, pelatihan dari platform pemerintah untuk UMKM, dan modul pelatihan di YouTube atau Google Skillshare. Dengan memanfaatkan internet, usaha kecil bisa meningkatkan kualitas SDM meskipun memiliki anggaran terbatas. Jadi, perbedaan HRM antara usaha kecil dan perusahaan besar tidak hanya terlihat dari skala usaha, tetapi juga cara pengelolaan karyawan, proses rekrutmen, sampai pengambilan keputusan. Internet dan fasilitas pemerintah menjadi peluang besar agar usaha kecil bisa lebih profesional dan kompetitif meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Cara usaha kecil memanfaatkan ukurannya untuk meningkatkan proses HRM. Usaha kecil memiliki fleksibilitas dan kedekatan personal yang tidak dimiliki perusahaan besar. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan dalam 5 cara berikut. 1. Komunikasi yang lebih cepat, ringkas, dan efisien. Usaha kecil tidak perlu rapat panjang atau alur hierarki berlapis. Pemilik usaha langsung menyampaikan arahan kepada karyawan. Hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan, perbaikan layanan, hingga penyelesaian masalah pelanggan. 2. Membangun budaya kerja yang lebih humanis. Karena tim lebih kecil, pemilik usaha dapat menciptakan suasana kerja kekeluargaan yang meningkatkan loyalitas. Budaya ini dapat berbentuk sikap saling mendukung, komunikasi terbuka, kedekatan emosional. Karyawan cenderung bertahan lebih lama karena merasa dihargai. 3. Fleksibilitas pengaturan kerja. Pemilik usaha dapat menyesuaikan jam kerja, sistem shift, atau pembagian tugas dengan mudah. Dalam UMKM, fleksibilitas ini menjadi daya tarik bagi karyawan yang ingin suasana kerja lebih santai. 4. Proses rekrutmen mudah dan cepat. Karena tidak membutuhkan banyak dokumen atau tahapan seleksi, pemilik usaha dapat merekrut karyawan berdasarkan kemampuan, karakter, dan rekomendasi personal. Ini mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, membangun sistem HR untuk usaha rintisan. Membangun sistem HR tidak harus dimulai dari struktur besar. Bagi usaha kecil, fokus utama adalah membuat sistem yang praktis, efisien, dan sesuai kebutuhan. Berikut langkah-langkah lengkap untuk membangun HR sistem pada usaha kecil. Yang pertama, analisis kebutuhan SDM. Pemilik bisnis perlu menilai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kompetensi yang diperlukan, proyeksi kebutuhan masa depan. Tahap ini membantu usaha tidak mengalami kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang kedua, menyusun job description pada pembagian tugas. Meski sederhana, job description memberikan kejelasan mengenai tugas inti, tanggung jawab, indikator keberhasilan, dan garis koordinasi. Hal ini juga untuk mencegah kebingungan dalam konflik antar karyawan. Yang ketiga, sistem rekrutmen yang efisien. Gunakan rekrutmen sederhana, pasang lowongan di media sosial, gunakan rekomendasi, wawancara singkat, dan juga uji kemampuan dasar sesuai posisi. Rekrutmen yang tepat menghemat banyak biaya, perbaikan, dan masa depan. Yang keempat, pelatihan awal dan pelatihan berkala. Tidak perlu pelatihan besar dan mahal. Pelatihan bisa berupa pengarahan langsung oleh pemilik, video tutorial, monitoring antar karyawan, dan pelatihan gratis pemerintah. Pelatihan ini membantu standarisasi kualitas layanan. Yang kelima, sistem penilaian kinerja sederhana. Gunakan indikator seperti ketepatan waktu, kualitas kerja, kepuasan pelanggan, tanggung jawab, dan kepatuhan SOP. Penilaian sederhana mempermudah pemilik usaha dalam menentukan bonus atau evaluasi. Yang keenam, sistem kompensasi dan insentif. Usaha kecil dapat menetapkan gaji dasar, uang makan atau transport, bonus target, dan insentif penjualan. Insentif kecil namun konsisten meningkatkan motivasi kerja. Yang ketujuh, administrasi HR. Dokumentasi yang harus dimiliki yaitu kontrak kerja, data karyawan, absensi, dan slip gaji. Yang ke-8,
pengembangan budaya kerja positif, cara menciptakan budaya kerja sehat, komunikasi dua arah, penghargaan terhadap usaha karyawan, lingkungan kerja aman dan nyaman, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Budaya kerja yang baik meningkatkan loyalitas dan mengurangi turnover. Jadi kesimpulannya, pengelolaan SDM merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan usaha kecil dan wirausaha. HRM tidak hanya penting dalam perusahaan besar, tetapi juga sangat menentukan keberlangsungan bisnis kecil karena setiap karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas melalui pemanfaatan teknologi digital, platform online, dan tools pemerintah. Pelaku usaha kecil dapat mengelola SDM secara efisien meski dengan anggaran terbatas. Usaha kecil memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dan kedekatan personal yang dapat memperkuat proses HR. Selain itu, membangun sistem HR yang sederhana namun terstruktur sangat diperlukan agar bisnis dapat tumbuh dan bersaing dengan memahami prinsip-prinsip dasar HRM dalam konteks UKM. Wirausahawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Jadi studi kasus yang kita ambil yaitu Carter Cleaning Company atau The New Pay Plan, atau dalam bahasa Indonesia itu rencana gaji baru. Jadi Carter Cleaning Company tidak memiliki struktur upah formal, rentang tarif, atau menggunakan faktor-faktor yang dapat diberi kompensasi. Tarif upah sebagian besar didasarkan pada tarif yang berlaku di komunitas sekitar dan disesuaikan dengan upaya Jack Carter untuk menjaga kemiripan kesetaraan antara apa yang dibayarkan kepada pekerja dengan tanggung jawab berbeda di toko. Tak perlu dikatakan, Carter tidak melakukan survei formal apapun saat menentukan berapa gaji yang harus dibayarkan perusahaannya. Dia membaca iklan lowongan kerja hampir setiap hari dan melakukan survei informal di antara teman-temannya di cabang asosiasi perdagangan, Binato, dan dry cleaner setempat. Meskipun Jack telah mengambil pendekatan seadanya dalam membayar karyawan, jadwal gajinya telah dipandu oleh beberapa kebijakan pembayaran dasar. Banyak rekan dry cleanernya menganut kebijakan membayar tarif minimum mutlak, tetapi Jack selalu mengikuti kebijakan membayar karyawannya sekitar 10% di atas apa yang dia yakini sebagai tarif yang berlaku. Sebuah kebijakan yang dia yakini mengurangi turnover sekaligus menumpuk loyalitas karyawan. Yang agak lebih memprihatinkan, Jennifer adalah kebijakan informal ayahnya yang membayar pria sekitar 20% lebih banyak daripada wanita untuk pekerjaan yang sama. Penjelasannya, ayahnya adalah mereka lebih kuat dan bisa bekerja lebih keras untuk waktu yang lebih lama, dan selain itu mereka semua punya keluarga untuk menafkahi. Nah, di dalam contoh kasus ini kita mengetahui bahwa ada masalah nih. Jadi terdapat beberapa masalah krusial dalam sistem kompensasi Carter Cleaning Company yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan operasional. Yang pertama, diskriminasi gender yang nyata atau disparitas upah. Jadi masalah yang paling serius adalah kebijakan membayar karyawan pria 20% lebih tinggi daripada wanita untuk pekerjaan yang sama. Alasan yang diberikan yaitu mereka lebih kuat, kepala keluarga, bersifat subjektif, bias gender, dan tidak relevan dengan output kinerja yang aktual. Ketiadaan struktur upah formal, tidak adanya tingkatan gaji atau pay grades, rentang gaji atau rate ranges, atau faktor kompensasi atau compensable factors yang jelas. Hal ini membuat keputusan penggajian menjadi tidak konsisten. Terus ketergantungan pada subjektivitas. Penentuan gaji hanya didasarkan pada firasat pemilik dan survei informal, bukan pada analisis jabatan yang objektif. Nah, risiko hukum dan ketidakpuasan karyawan. Kebijakan diskriminatif melanggar prinsip equal pay for equal work atau upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Hal ini menempatkan perusahaan pada risiko tuntutan hukum yang dapat menurunkan moral kerja karyawan wanita. Jadi upaya yang harus dilakukan yaitu yang pertama, untuk memperbaiki situasi ini, Jennifer dan perusahaan harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan analisis jabatan atau job analysis. Perusahaan harus membuat deskripsi pekerjaan dan
spesifikasi pekerjaan yang tertulis dan jelas untuk setiap posisi. Ini akan menentukan tugas, wewenang, dan syarat fisik atau mental yang sebenarnya dibutuhkan. Langkah yang kedua yaitu melakukan evaluasi jabatan atau job evaluation. Tujuannya adalah menentukan nilai relatif setiap pekerjaan. Gunakan metode seperti point method atau ranking method. Tentukan faktor yang dapat diberi kompensasi atau compensable faktor seperti keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Gender bukan faktor kompensasi. Jadi orang tuh seharusnya membeda-bedakan mau dia laki-laki atau perempuan. Langkah yang ketiga yaitu survei gaji formal. Jadi upaya yang harus dilakukan yaitu dia harus mengganti metode tersebut dengan berpartisipasi dalam survei gaji formal atau menggunakan data statistik ketenaga kerjaan yang valid untuk memastikan bahwa target 10% di atas pasar benar-benar akurat. Jadi dia menentukan itu tuh harus ada data yang valid. Terus langkah yang keempat yaitu restrukturisasi gaji atau menghapus bias gender. Jadi penyetaraan gaji segera hapus kesenjangan 20% antara pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama. Gaji harus disahkan pada grade pekerjaan hasil evaluasi jabatan. Jadi kalau dia menentukan gaji ini, aturan 20% tadi dia lebih tinggi itu harus dihapuskan supaya karyawan perempuan juga dia merasa bahwa perusahaan ini adil gitu. Jadi komunikasinya itu jelaskan kepada karyawan bahwa struktur gaji baru didasarkan pada objektivitas dan keadilan. Langkah yang kelima yaitu edukasi manajemen. Jennifer perlu memberikan pemahaman kepada ayahnya atau Jack bahwa membayar lebih tinggi demi loyalitas itu baik, tapi harus diterapkan secara merata tanpa memandang gender agar tidak menjadi bumerang bagi reputasi perusahaan. Jadi Jennifer ini dia meminta ayahnya ini supaya dia loyal gitu. Dia menentukan gaji itu harus bijak. Jadi kesimpulan di kasus ini yaitu kasus Carter Planning Company menyoroti kegagalan kritis dalam manajemen SDM di mana kebijakan kompensasi yang subjektif dan diskriminatif gender membayar pria 20% lebih tinggi secara serius melanggar prinsip keadilan internal dan menempatkan perusahaan pada risiko hukum yang tinggi. Meskipun strategi eksternal Jack membayar 10% di atas pasar bertujuan baik, untuk memperbaiki ini, Jennifer harus segera melakukan evaluasi jabatan formal untuk menghilangkan bias, menetapkan struktur gaji objektif, dan memastikan bahwa kompensasi didasarkan pada nilai pekerjaan yang sebenarnya, bukan asumsi pribadi atau jenis kelamin sehingga mencapai kepatuhan hukum dan meningkatkan moral karyawan. Selanjutnya daftar istilah. Yang pertama, Human Resource Management atau HRM, manajemen sumber daya manusia, proses mengelola pegawai mulai dari rekrutmen, pelatihan, evaluasi hingga kompensasi. Yang kedua, rekrutmen, proses menarik calon karyawan untuk mengisi posisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, seleksi, tahap penyaringan kandidat untuk menentukan karyawan yang paling sesuai. Keempat, pelatihan atau training, proses peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. 5. Pengembangan atau development, peningkatan kemampuan jangka panjang karyawan untuk mempersiapkan posisi atau tanggung jawab lebih besar. Keenam, evaluasi kinerja atau performance appraisal, proses penilaian terhadap pencapaian dan produktivitas kerja karyawan. Yang ketujuh, kompensasi, seluruh bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan baik berupa gaji, bonus, insentif maupun keuntungan lain. Yang kedelapan, benefit, fasilitas atau tunjangan non upah seperti BPJS, asuransi, uang makan, transport, dan cuti. Yang kesembilan, turnover, perputaran keluar masuknya karyawan dari perusahaan. Yang kesepuluh, job description, dokumen yang menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab suatu posisi pekerjaan. 11. Job specification, persyaratan kompensasi yang dibutuhkan untuk menduduki suatu posisi atau skill pengalaman pendidikan. Yang ke-12, Standard Operation Procedure atau SOP, pedoman atau langkah baku dalam menjalankan suatu tugas. Yang ke-13, Human Capital, konsep yang melihat karyawan sebagai aset yang berharga dan perlu dikembangkan. Yang ke-14, Outsourcing, sistem mempekerjakan pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Yang ke-15, Talent
Management, strategi perusahaan untuk menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan terbaik. Dan yang ke-16, organisasional, struktur pembagian tugas, tanggung jawab, dan hierarki dalam perusahaan. Yang ke-17, payroll, perusahaan perhitungan dan pembayaran gaji karyawan. Yang ke-18, industri relations, hubungan antara perusahaan dan karyawan termasuk peraturan serikat pekerja dan hak kewajiban kerja. Yang ke-19, pension engagement, tingkat keterikatan dan loyalitas karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan. Yang ke-20, workforce planning, perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, itulah hasil diskusi kami tentang Special Issues in Human Resource Management, Modul B, Managing Human Resource in Small and Entrepreneurial Firms. Saya Muhammad Syariah, pamit undur diri. Saya Neza Pratiwi, Saya Andi Wismono. Saya Muhammad Hekal. Saya Nova Ilyas. sekian dan terima kasih. Bye bye.